أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah kepadanya, terutama salat subuh berjamaah seperti ini. Kemudian seperti biasa kita akan lanjutkan dengan pengajian yang insyaallah mudah-mudahan menambah ilmu kita tentang agama ini dan juga semangat untuk terus melakukan amal-amal ibadah sesuai dengan tuntunan Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana biasa, ma'asyiral muslimin, kalau biasanya kita membahas kitab dari Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karena kita beberapa hari lagi menjelang masuk bulan Ramadan, maka pada kesempatan pagi hari ini dan juga mungkin satu kali pertemuan yang akan datang sebelum masuk Ramadan, kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan ibadah puasa Ramadan tersebut, supaya kita memiliki bekal sebagai ilmu sebelum kita beramal. Karena sesungguhnya al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu itu hendaknya didahulukan sebelum kita berkata-kata dan beramal. Naam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohon ampunlah kamu terhadap dosa-dosamu. Ayat yang mulia ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, tatkala beliau memberikan suatu judul bab dalam kitab beliau, babul qawli babul ilmi, ya, yani bada'ul ilmi bil qawli wal amal, bada'ul ilmi bil qawli wal amal, ilmu itu didahulukan sebelum berkata-kata dan beramal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, termasuk ibadah puasa Ramadan, meskipun kita sudah berpuluh-puluh tahun mengerjakannya, tetapi menjelang masuknya bulan Ramadan, kita selalu mempelajari kembali ilmu-ilmu yang terkait dengan pelaksanaan ibadah Ramadan, supaya ibadah kita ini selalu berusaha kita sesuaikan dengan tuntunan Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin,
Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Iya, pada pembahasan subuh kali ini kita akan membahas sedikit tentang adab-adab berpuasa Ramadan. Karena sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, maka untuk menyambutnya, maka hendaknya kita mempelajari apa di antara adab-adab yang penting untuk kita lakukan di dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan nanti. Kita akan ringkaskan saja. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan kewajiban puasa Ramadan nanti. Dan tentunya yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah suatu perbuatan atau amalan yang kita lakukan dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena yang lain-lainnya. Kita beribadah puasa hanyalah kita mengharapkan keridhaan Allah dan mengharapkan pahala darinya. Karena dengan sebab inilah insyaallah ta'ala amal-amal ibadah kita akan diterima dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah ini banyak sekali. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Di surat Al-Bayyinah yang masyhur kita sering mendengarnya, di ayat yang kelima Allah Ta'ala menyatakan, dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya di dalam menjalankan agama yang lurus ini. Kemudian mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Disebutkan dalam ayat yang mulia ini bahwasanya tidaklah kita semuanya diperintah kecuali agar kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah dengan ikhlas semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala dan mengharapkan pahala darinya, bukan yang lain. Sebaliknya apabila di dalam beramal ma'asyiral muslimin kita tidak ikhlas, tetapi kita beramal hanyalah semata-mata untuk mengharapkan kesenangan dunia, mengharapkan kenikmatan dunia yang sesaat ini saja, maka kita tidak akan mendapatkan apapun dari Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman misalnya di surat Hud pada ayat 15 dan 16, Allah menegaskan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, sungguh kami akan berikan kepada mereka balasan amal-amal mereka di dunia ini dengan sempurna, dan mereka di akhirat mereka di dunia ini tidak akan dirugikan sedikit pun. Jadi orang yang beramal semata-mata untuk mendapatkan kenikmatan dunia, kesenangan dunia, bukan tujuannya untuk mengharapkan keridhaan Allah, tidak mengharapkan pahala di akhirat, maka Allah akan membalas amal mereka itu di dunia dengan sempurna, ya, dan mereka tidak dirugikan di dalam amalannya tersebut hanya untuk di dunia ini. Misalnya dengan diberikan kekayaan, diberikan dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan dunia, itu saja balasannya di dunia. Tetapi kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali apa? Neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Kata Allah, maka hapuslah atau hilanglah, ya, mereka tidak mendapatkan kedudukan, dan lenyaplah atau hilanglah di akhirat itu apa yang dahulu mereka lakukan di dunia ini, dan sia-sialah amal yang telah mereka kerjakan. Maka perhatikanlah ma'asyiral muslimin, akibat
dari amalan yang dilakukan semata-mata untuk meraih kesenangan dunia, tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan membalas dengan sempurna balasan mereka itu di dunia ini saja, namun di akhirat dia tidak mendapatkan apapun. Begitu, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Adapun hadis-hadis tentang keutamaan menjaga niat banyak sekali. Innamal a'malu binniyati misalnya, sesungguhnya amal-amal tergantung atas niat-niatnya. Dan secara khusus Nabi SAW menjelaskan tentang puasa ini dalam hadis Abu Hurairah yang masyhur. Rasulullah menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena imannya dan karena ikhtisab. Karena iman maksudnya apa? Yaitu dia mengimani, dia meyakini, dia membenarkan bahwasanya puasa Ramadan adalah suatu kewajiban baginya, ya, sehingga dia bersungguh-sungguh melakukan kewajiban itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengimani kewajibannya dan dia pun melaksanakannya. Kemudian ihtisab artinya adalah benar-benar mengharapkan pahala semata-mata kepada Allah Ta'ala, bukan mengharapkan dunia dan perhiasan atau kesenangan di dalamnya. Maka orang yang berpuasa Ramadan karena sebab dua perkara ini, karena imannya, karena ikhtisab atau mengharap pahala kepada Allah Ta'ala semata, maka dia mendapatkan balasan yang baik. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan pada kita pentingnya di dalam pelaksanaan ibadah apapun, termasuk Ramadan nanti, hendaknya kita lakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena mengharapkan pujian dari orang lain ataupun karena urusan-urusan dunia yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua agar terus menjaga keikhlasan kita, ya, sehingga dengan itu ma'asyiral muslimin kita bisa menaikkan ibadah puasa Ramadan dengan sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya, dan mengharapkan pahala semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah adab yang pertama yang harus diperhatikan kalau kita hendak menunaikan ibadah apapun, termasuk puasa Ramadan nanti insyaallah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, termasuk adab yang harus diperhatikan oleh orang yang berpuasa adalah hendaknya selama kita menunaikan ibadah puasa Ramadan nanti, maka kita harus berusaha menahan diri atau mencegah diri kita atau menjauhkan diri kita dari semua perkara yang bisa membatalkan puasa kita atau yang bisa mengurangi nilai pahala puasa kita, dimulai dari sejak waktu terbitnya fajar shadiq di waktu subuh sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib. Naam, perhatikan ma'asyiral muslimin, ini yang harus dilakukan oleh setiap orang yang berpuasa. Dia harus benar-benar al-imsak, yakni menahan diri, mencegah dirinya, menjauhkan dirinya anil muftirat, dari semua perkara yang bisa membatalkan puasanya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dimulai dari sejak terbitnya fajar shadiq di waktu subuh sampai waktu tenggelamnya matahari. Maka sepanjang hari selama kita menunaikan ibadah puasa Ramadan tersebut, ma'asyiral muslimin, maka kita harus memelihara diri kita, menjaga diri kita, mencegah diri kita, menjauhkan diri kita dari semua hal yang bisa merusakkan atau membatalkan puasa, atau termasuk juga dari semua hal yang bisa mengurangi nilai pahala puasa kita. Naam, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah, ya, pada ayat 187, ya. Naam, dijelaskan di sana tentang amalan yang mesti dilakukan oleh orang berpuasa, yakni hendaknya mereka menjaga diri dari makan, minum, dan dari berjima atau melakukan hubungan dengan suami istri, ya, selama sepanjang hari di bulan Ramadan tersebut.
dari sejak terbitnya fajar shadiq di waktu subuh sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib, yang menunjukkan telah selesainya puasa. Setelah itu boleh kita makan minum kembali dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin, ayat yang mulia ini juga menunjukkan bahwa bolehnya makan, minum ataupun berjima adalah sampai ketika terbitnya fajar shadiq saja. Namun setelah itu hendaknya pada saat puasa kita semua menahan diri, hendaknya kita semua menjauhkan diri dari semua perkara tersebut. Ma'asyiral muslimin, dua perkara ini tadi, pertama niat, dan yang kedua al-imsak atau menahan diri dari semua perkara yang bisa membatalkan puasa. Ini adalah termasuk dari rukun utama dari puasa Ramadan. Para ulama menjelaskan rukun puasa Ramadan ada dua, yaitu an-niyah wal imsak. Niat yang benar karena Allah Ta'ala untuk berpuasa dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua al-imsak, artinya menahan diri, mencegah diri dari melakukan semua hal yang bisa membatalkan puasa. Maka tanpa kedua rukun ini tadi tidak sah puasa kita. Karena itulah dua perkara ini ma'asyiral muslimin, di samping merupakan adab yang harus diperhatikan, juga merupakan rukun daripada rukun orang yang berpuasa Ramadan. Niat karena Allah ya untuk berpuasa, kemudian menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa. Lalu apa saja yang bisa membatalkan puasa itu ma'asyiral muslimin? Nah, inilah banyak sekali berkembang di masyarakat kita macam-macam perkara yang dianggap membatalkan puasa, padahal tidak semuanya ya. Lah untuk mengetahui apa saja yang membatalkan puasa itu, maka tentu harus melihat kepada dalil. Jika di sana ada dalil yang menjelaskannya, maka berarti perkara tersebut termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Jika tidak, maka diperhatikan penjelasan para ulama dalam permasalahan-permasalahan ini, apakah termasuk yang membatalkan puasa ataukah tidak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah di antara perkara yang kita ketahui secara masyhur yang bisa membatalkan puasa adalah pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ini pasti ya. Kalau seorang makan dan minum dengan sengaja padahal dia tahu sedang berpuasa, maka batalah puasanya, tidaklah sah puasanya ya, bahkan puasanya dianggap rusak atau batal. Nah, hal itu disebabkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutim saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Rasulullah menyatakan, barang siapa lupa ya, dan dia dalam keadaan puasa, kemudian dia makan, kemudian dia minum karena lupanya tadi, maka begitu ingat dia harus menghentikan makan minumnya itu, lalu terus melanjutkan dan menyempurnakan puasanya ya, karena dengan sebab kelupaannya tersebut sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan makan dan minum kepadanya. Naam, hadis ini sahih sebagaimana disahihkan diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Perhatikan, Rasulullah menegaskan dalam hadis ini, siapa yang lupa ya sehingga dia makan dan minum padahal dia sedang puasa ya, maka hal itu dianggap tidak sampai membatalkan puasanya, karena dia makan dan minum itu bukan karena kesengajaan tapi karena lupa. Lalu begitu dia ingat atau ada yang mengingatkan, wajib berhenti dari makan dan minumnya yang lupa tadi. Lantas setelah itu dia melanjutkan puasanya dan puasanya sah ya, makan minumnya tadi tidaklah membatalkan puasa. Bahkan dikatakan Nabi SAW, fa innama at'amahu Allahu wa syaqah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan makan dan minum kepadanya. Nah, maka kalau lupa itu dibolehkan untuk melanjutkan puasa dan boleh makan minum karena lupa, maka ini berarti sebaliknya, kalau makan dan minum itu dilakukan dengan kesengajaan ya, bukan karena lupa, jelas ini akan membatalkan puasa. Dan ini adalah perkara yang sudah menjadi kesepakatan para ulama kita, bahwa
orang yang makan dan minum dengan sengaja adalah perkara yang termasuk membatalkan puasa, dan ini harus dijaga. Nah, yang kedua disebutkan para ulama pula adalah al-qai, yakni orang yang muntah dengan sengaja. Artinya apa? Dia berusaha untuk membuat diri mengalami muntah-muntah dan dilakukan dengan kesengajaan. Maka yang demikian membatalkan puasanya. Tetapi apabila dia muntah itu bukan karena kesengajaan, tapi karena dengan sebab yang di luar kendalinya, misalnya karena sedang sakit atau masuk angin atau apa sajalah istilahnya, sehingga dia pun ya tanpa kehendak dirinya dia pun muntah, berarti tidak sengaja, maka yang demikian tidak membatalkan puasa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Jami'. Rasulullah SAW bersabda, "Man dara'ahul qai' falaysa 'alaihi qada' wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengalami muntah tanpa sengaja, maka tidak ada kewajiban mengqadha, tidak ada kewajiban mengganti puasanya tersebut, berarti puasanya tetap sah. Wa man istaqa'u, dan barang siapa dia yakni muntah dengan sengaja. Istaqa artinya orang yang membuat-buat muntah, misalnya dengan meletakkan atau memasukkan jari tangannya ke kerongkongannya, ke mulutnya, kemudian diokrok-okrok sampai ke kerongkongnya, sehingga dengan sebab itu akan menimbulkan muntah-muntah. Berarti dia sengaja membuatnya, sengaja membikin supaya muntah. Maka yang demikian kata Rasulullah SAW, ya, wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi, siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaknya dia mengqadha puasanya. Nah, maka berdasarkan hadis yang mulia ini, barakallahu fikum, menunjukkan pada kita ma'asyiral muslimin, orang yang muntah-muntah yang dilakukan dengan kesengajaan, yakni karena dibikin muntah, dibuat-buat dengan sengaja supaya timbul muntah, maka inilah yang membatalkan puasa. Tetapi kalau tidak, maka tidak membatalkan puasa. Misalnya ya kita sedang masuk angin, ya tiba-tiba terus muntah, ya, maka yang demikian bukan karena kesengajaan, maka hal itu tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa. Kemudian termasuk hal yang membatalkan puasa yang harus kita jaga adalah terutama bagi suami istri, tidak boleh melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Kalau itu terjadi, maka hal itu bisa membatalkan puasanya. Tidak hanya itu, kewajiban lagi yang lain adalah kita harus menebus atau membayar kafarah, ya, dengan sebab perbuatan tersebut. Karena apa? Yang namanya hubungan suami istri adalah perkara yang diharamkan, ya, terutama di siang hari bulan Ramadan. Hukum asalnya halal bagi suami istri melakukan hubungan tersebut, tetapi ketika di bulan Ramadan sedang kewajiban melaksanakan puasa, maka itu diharamkan, sehingga ketika harus dilanggar, ya, suami istri melakukan hubungan yaitu dengan sengaja, dengan kesadarannya, maka orang yang demikian batal puasanya. Dan tidak hanya itu, dia juga harus menebus dan membayar kafarah atau denda, ya, diantaranya adalah membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, ya. Kalau tidak mampu pula, maka hendaknya memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Ini kafarahnya bagi orang yang melanggar larangan berjima atau melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini juga menunjukkan bahwa perkara tersebut termasuk jenis pembatal puasa. Nah, dan masih banyak yang lain, termasuk perkara yang juga dianggap oleh para ulama membatalkan puasa adalah syurbud dukhan, merokok, ya.
merokok termasuk perkara yang membatalkan puasa karena dia menghisap dengan mulutnya dan dimasukkan ke dalam kerongkongannya, ya, maka itu akan dianggap termasuk perkara yang membatalkan puasa. Mungkin ada yang bertanya, kenapa demikian? Lah terus kalau kita mencium bau-bauan minyak wangi misalnya, atau mencium masakan ibu kita yang sedang goreng ikan atau masak ikan di dapur, kemudian asapnya, baunya masuk ke hidung kita, kan kita sama-sama juga menghirup, apakah itu juga membatalkan puasa? Beda, ma'asyiral muslimin. Kalau orang merokok itu dia sengaja memasukkannya ke mulut, menghisapnya dan sampai ke kerongkongan, maka termasuk perkara dan dia merasakan kenikmatan dengannya, maka itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Beda kalau kita sekedar mencium bau-bauan, itu adalah dengan hidung saja, bukan dengan tenggorokan dan dimasukkan ke dalam mulut dan tenggorokan. Maka yang demikian jelas berbeda dan tidak termasuk pembatal puasa. Karena itulah ma'asyiral muslimin, para ulama menyatakan bahwa perbuatan ini yaitu syurbud dukhan, yakni merokok, ya, maka termasuk perkara yang membatalkan puasa, ya. Barakallahu fikum. Ini yang sahih dari perkataan para ulama. Di samping itu juga pendapat yang paling sahih dari kalangan para ulama adalah merokok itu sendiri perbuatan yang haram, ya. Naam, dan keharamannya sangat jelas baik ditinjau dari ilmu dalil-dalil yang ada maupun secara ilmu medis dan kesehatan. Maka banyak sekali madarat yang ditimbulkan oleh rokok itu. Karena itu di samping dia merupakan perkara yang haram, dan kalau dihirup dan dinikmati maka termasuk salah satu dari pembatal puasa. Wallahu a'lam. Kemudian ma'asyiral muslimin, termasuk juga yang lainnya masih banyak, insyaallah akan disebutkan pada kesempatan lain. Intinya tadi poin-poinnya. Kemudian hendaknya juga bagi orang yang berpuasa, ma'asyiral muslimin, dia harus menghindari dan menjauhi semua dosa-dosa atau kemaksiatan, ya, karena dosa-dosa dan kemaksiatan apabila dilakukan oleh seseorang, maka ini para ulama mengatakan tidak membatalkan puasa tetapi akan mengurangi nilai pahala puasa baginya, ya. Contohnya termasuk perbuatan dosa adalah melakukan perbuatan dusta atau bohong misalnya, ya. Nah, maka yang demikian jelas atau dia termasuk melakukan hal yang sia-sia, melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Ini juga termasuk tidak membatalkan puasa tetapi akan mengurangi atau mengurangi daripada nilai ibadah puasanya, pahala puasanya. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengingatkan, man lam yada' qaulaz zur wal amila bih wal jahl falaysa lillahi hajatun, ya, fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, Rasulullah mengatakan siapa yang tidak bisa meninggalkan yaitu perkataan dusta ataupun justru dia melakukannya, bahkan dia melakukan perbuatan yang bodoh atau hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya, maka Allah enggak membutuhkan puasanya tersebut, yakni Allah enggak butuh dia tinggalkan makan dan minumnya atau puasanya tersebut. Nah, maka orang yang berpuasa tapi dia tidak bisa meninggalkan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang dosa, hal yang dilarang Allah Ta'ala, atau bahkan dia tidak bisa meninggalkan hal yang sia-sia, maka Allah enggak butuh puasanya tersebut. Nah, ini menunjukkan kata ulama sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam, maknanya hadis ini adalah dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut, ya, seperti halnya berdusta dan yang melakukannya, juga haramnya melakukan perbuatan-perbuatan bodoh atau hal yang sia-sia, terutama bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Karena perbuatan tersebut, ya, meskipun diharamkan bagi yang selain puasa, tapi bagi orang berpuasa lebih-lebih lagi diharamkan atau dilarang. Dan ini tidak termasuk membatal puasa, namun bisa merusakkan atau menghilangkan atau istilahnya mengurangi, ya, sebagian daripada puasa. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengingatkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahr. Kata Rasulullah SAW, betapa banyaknya orang yang berpuasa
tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali sekedar lapar saja. Dan betapa banyaknya orang yang bangun di waktu malam, dia tidak mendapatkan apa-apa dari bangunnya di malam tersebut kecuali sekedar begadang malam saja, nggak dapat pahala apapun. Kenapa? Karena dia melakukan kesia-siaan, dia melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya selama dia berpuasa itu. Ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, banyak sekali orang yang dohirnya berpuasa tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pahala atas puasanya itu kecuali sekedar apa? Dapat laparnya saja. Ya, capek-capek lapar, panas-panas di siang hari, lapar, haus dan sebagainya, tapi tidak ada nilai pahala puasanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan betapa ruginya, ya, betapa sia-sianya amalan dilakukan oleh seseorang yang berpuasa tetapi dia tidak mampu menghindari diri, tidak mampu menjauhkan diri dari perbuatan dosa atau maksiat ataupun hal yang sia-sia selama dia berpuasa tersebut. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak sepantasnya bagi kita untuk melakukan hal yang demikian. Barakallahu fikum, ya, sehingga perbuatan dosa atau maksiat harus kita jauhi. Meskipun itu tidak membatalkan puasa, tapi akan bisa mengurangi nilai pahala puasa kita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Naam, ya, seperti itu. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, banyak sekali hal-hal lain yang bisa dianggap mengurangi nilai pahala puasa kita tersebut. Naam. Kemudian juga yang ketiga yang penting, termasuk adab yang harus diperhatikan oleh orang berpuasa adalah memperhatikan dengan baik, ya, di dalam pengamalan hukum-hukum seputar ibadah puasa kita, ya, baik tentang bagaimana cara makan sahurnya, ya, kemudian cara berbukanya, kemudian menghidupkan hari-hari Ramadan baik di malam dan siang harinya dengan ibadah seperti sholat taraweh, kemudian ya membaca Al-Quran, kemudian i'tikaf, banyak berzikir, banyak berdoa, ya, dan sebagainya. Kemudian hingga kita pun harus mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum masalah zakat, demikian pula berhari raya dan sebagainya. Dengan kata lain, adab yang harus diperhatikan oleh orang berpuasa adalah dia harus berilmu lebih dahulu. Dia harus mengilmui semua perkara yang terkait dengan ibadah puasa ini, supaya apa? Puasanya itu benar sesuai dengan sunnah Rasulullah atau tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang bagaimana sahur, kapan waktu yang tepat, kapan waktu yang afdol, ya, kapan waktu yang dianjurkan, demikian pula apa yang harus dilakukan dan apa yang dimakan, demikian pula setelah itu pada saat berbuka dan seterusnya, bagaimana cara-caranya dan seterusnya. Maka ini harus diperhatikan, ya. Nah, dan ini semua ma'asyiral muslimin, memahami dan mengetahui hukum-hukum tentang ibadah puasa semacam ini, ya, kalau kita lakukan dengan benar maka akan membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan benar. Dan untuk bisa mengetahui itu semua tidak bisa tidak, kita harus semangat terus di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, terutama majelis-majelis yang diajarkan di dalamnya pengetahuan tentang masalah hukum-hukum seputar puasa Ramadan misalnya, ya. Demikian pula menghadiri majelis-majelis ilmu atau membaca kitab-kitab para ulama yang terkait dengan hukum-hukum puasa tersebut, ya, atau mendengarkan kajian-kajian atau ceramah-ceramah, khutbah-khutbah yang terkait dengan puasa, menjelaskan tentang puasa dan sebagainya, yang sekarang ini bisa kita tempuh dalam berbagai cara, dengan menghadiri majelis ilmu, kalau nggak bisa dengan membaca buku-buku, kalau nggak bisa lagi mendengarkan lewat rekaman-rekaman pengajian dan seterusnya yang disampaikan oleh para dai-dai, ustadz-ustadz, para ulama yang terpercaya, ya. Maka itu akan membantu kita untuk bisa menaikkan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan benar. Ini penting sebagaimana dijelaskan tadi, ya, oleh puasanya orang itu sebelum beramal hendaknya dia betul-betul mengamalkan mengilmui lebih dahulu sebelum dia beramal. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda,
man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan ya tetapi dengan sesuatu yang tidak diperintahkan atas kami dan tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Berarti kalau amal-amal kita sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka itu yang akan diterima. Tapi kalau tidak, maka tidak akan diterima Allah Ta'ala. Lah untuk bisa diterima, harus kita sesuaikan amal-amal itu sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, dengan melihat, memperhatikan, membaca, menelaah, memahami ya penjelasan tentang hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan tuntunan ibadah puasa tersebut. Nah, seperti itu. Ini termasuk adab yang ketiga yang harus kita selalu perhatikan. Karena itu sebelum masuk Ramadan, belajar, membaca kembali, mendengar kembali penjelasan-penjelasan yang terkait dengan pelaksanaan puasa Ramadan, mulai dari sahurnya, kemudian berbukanya, dan juga ibadah-ibadah lain, salat tarawihnya dan seterusnya. Kemudian tambahkan yang terakhir, yang keempat, adab yang harus kita perhatikan adalah hendaknya selama bulan Ramadan kita mengisi hari-hari kita selama berpuasa Ramadan itu dengan memperbanyak amal-amal ibadah dan amal soleh ya. Nah, selain puasa Ramadan itu sendiri, maka kita harus banyak ibadah-ibadah lain seperti membaca Al-Quran, bersedekah, melaksanakan salat-salat sunnah, berzikir, berdoa, i'tikaf dan sebagainya. Kita perbanyak itu semua, terutama baca Al-Quran ma'asyiral muslimin ya, karena sesungguhnya Rasulullah SAW dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah SAW setiap Ramadan beliau bersemangat untuk tadarus Al-Quran, bersemangat untuk membaca dan menghatamkan Quran, memurojaah Al-Quran, memurojaah hafalan dan sebagainya ya. Nah, dan banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan keutamaan orang yang baca Quran banyak sekali yang bisa kita pahami. Rasulullah mengingatkan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi kalian, bagi orang yang membacanya. Iya, bahkan dengan semakin banyak membaca Quran ma'asyiral muslimin, semakin banyak pula ya apa itu pahala dan kebaikan yang bisa kita raih dan kita dapatkan. Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Kata Rasulullah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapatkan satu pahala kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipatnya. Sehingga Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sehingga setiap satu huruf bacaan Quran yang kita baca maka dibalas dengan satu kebaikan sampai 10 kali lipatnya. Coba kalau kita membaca satu ayat, berapa huruf itu? Satu surat, berapa huruf itu? Satu juz, 2 juz, berapa huruf itu? Subhanallah ya. Maka semakin banyak ayat-ayat Quran yang kita baca, maka semakin ya banyak pahala dan kebaikan yang bisa kita raih dengannya. Karena itu ma'asyiral muslimin, dahulu para ulama salaf, mereka adalah orang-orang yang paling rajin dan semangat baca Quran, terutama di bulan Ramadan. Contohnya ma'asyiral muslimin, di samping Rasulullah SAW sendiri ya bersama malaikat Jibril yang setiap malam untuk memurojaah ataupun menghafal Al-Quran ya, para ulama lain, para sahabat-sahabat Nabi juga demikian. Dikatakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, beliau itu adalah setiap malam dalam salat lailnya dikatakan hampir menghatamkan Al-Quran ya, begitu. Dan juga dikatakan bahwasannya Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah pernah bercerita sebagaimana disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, Al-Aswad rahimahullahu taala, beliau ini adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau ini menghatamkan Quran pada
bulan Ramadan itu adalah setiap 2 malam sekali. Subhanallah. Ya, bayangkan setiap 2 malam khatam Quran. Ya, sehingga kesibukannya, waktunya gak ada untuk yang lain kecuali untuk baca Quran, kemudian menghatamkan Quran. Demikian pula Qatadah rahimahullahu taala, beliau menghatamkan Quran setiap 7 hari. Itu kalau di bulan-bulan yang lain secara normal. Tapi apabila datang bulan Ramadan, maka beliau menghatamkan Quran setiap 3 malam sekali, 3 hari sekali. Apabila 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau hampir menghatamkan Quran setiap malamnya. Subhanallah. Ini apa mungkin? Apa bisa? Mungkin. Ya, mungkin sekali. Kalau itu adalah orang-orang yang memang dimudahkan Allah Ta'ala untuk hal tersebut. Ini semua disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala tentang kisah-kisah para ulama salaf yang mereka menghatamkan Quran bersungguh-sungguh dalam membacanya. Kalau kita menghatam Quran setiap Ramadan berapa kali, Pak? Minimal sekali ya, Pak? Minimal sekali. Alhamdulillah, kadang ada orang yang gak pernah belas khatamkan Quran, berarti waktunya sibuk dengan kelalaian. Kalau orang tidak pernah menghatamkan Quran, apalagi di bulan Ramadan, ya meskipun sekali, maka berarti dia orang-orang yang ghaflah, orang yang banyak kelalaian, waktunya sibuk untuk yang lain. Ya, baca Quran tidak kesempatan. Padahal ma'asyiral muslimin, Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, ya, lau anna qulubana tahurat ma syabi'at min kalamillahi ta'ala. Sekiranya hati kita ini bersih, seandainya hati kita ini betul-betul bersih, maka kita tidak akan merasa kenyang untuk membaca Quran. Ya, tapi berhubung hati kita ini kotore pol, ya, banyak kotorannya, baru buka Quran sebentar langsung tutup lagi, gak sido moco, ya kan? Tapi nak nyekel HP berjam-jam betah. Gitu betul, Pak? Nonton sinetron, wah berjam-jam asik, ya kan? Ngobrol berjam-jam senang sekali. Tapi buka Quran baru satu lembar dibuka, wis capek, lelah, bosan dan sebagainya. Naudzubillah. Maka dikatakan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu, lau anna qulubana tahurat ma syabi'at min kalamillahi ta'ala. Seandainya hati kita ini benar-benar bersih, sungguh kita tidak akan pernah merasa kenyang dengan membaca Al-Quran. Artinya pengen terus, pengen nambah lagi dan tambah lagi. Maka tidak heran kalau dahulu para ulama salaf mereka menghatamkan Quran dalam waktu-waktu yang singkat. Ya, dulu ketika kita di Yaman, ma'asyiral muslimin, waktu kita di bulan Ramadan begitu, kita sering diperintah oleh Syekh untuk berdakwah di kampung-kampung, di masyarakat. Sebagian ikhwah, sebagian teman kita mendapati, ya, di sebuah masjid desa di dekat pondok kita itu, setiap malam kalau kita mau sholat di masjid tersebut, terutama subuh masih kurang lebih 1 jam 2 jam lagi, ya, kita mau sholat lail di masjid tersebut, kita dapati di sebuah tiang masjid itu bersandar seorang kakek-kakek yang sudah sangat tua sekali. Setiap malam selalu ada beliau itu duduk sambil baca Quran. Setiap malam, ya, kita dapati setiap kali sebelum subuh kita masuk masjid, orang itu sudah ada di sebuah tiang bersandar sambil baca Quran. Sudah sangat sepuh sekali, usia mungkin sekitar 80 tahunan. Ya, begitu. Kita tanya, setiap hari jenengan baca Quran ini berapa kali menghatamkan Quran? Beliau katakan, saya tiap 3 hari menghatamkan Quran. Subhanallah, kakek usia 80 tahun, ya, diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk mudah baca Quran. Jadi setiap hari dia menghafal, dia menghatamkan 20 juz. Menghatamkan, dia bukan menghafal, menghatamkan Quran, baca 20 juz setiap hari. Kita aja 1 juz 2 juz sudah berat sekali rasanya, ya. Nah, ini kakek-kakek ini setiap hari beliau itu, bahkan setiap 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Jadi bangun jam berapa, Mbah? Kita tanya begitu dalam bahasa Arab, tapi ya bukan bahasa Jawa. Ya, beliau bilang pokoknya beliau itu
jam 2 sudah di masjid untuk salat lail, atau katakan jam 1 atau setengah 2 sudah siap di masjid salat lail, kemudian setelah salat lail beliau baca Quran terus sampai subuh. Dan itulah kemudian nanti salat duhur, salat maghrib, salat isya baca Quran lagi, sehingga tidak heran sehari bisa 20 juz, sehingga sehari 1 juz ya, 10 juz dalam sehari 10 juz, sehingga 3 hari selesai 30 juz ya, 1 hari 10 juz, sehingga selesai 3 hari 30 juz. Masya Allah, itu kita dapati orang tua yang seperti itu luar biasa semangatnya ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di bulan Ramadan semangatlah kita baca Quran. Dulu ketika kami di Damat pun di Yaman, dalam bulan Ramadan saja kita bisa mengkhatamkan Quran sekitar 4 sampai 5 kali. Begitu semangatnya, Masya Allah. Jadi sekarang setelah pulang ke Indonesia, wabut 1 kali, 2 kali udah berat sekali, Masya Allah. Apalagi sudah ada banyak kesibukan ngurus keluarga, terus disuruh dakwah ke sana kemari, sehingga waktu untuk mengkhatamkan Quran, membaca Quran sungguh berat ya. Tapi mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan ini lebih ditingkatkan lagi. Semangatlah ma'asyiral muslimin untuk baca Quran, terutama di bulan Ramadan. Sebagaimana para salaf kita dahulu juga paling semangat, paling getol, paling bersungguh-sungguh di dalam membaca Quran ya. Makanya ini penting. Kemudian perbanyak infak dan sedekah di bulan Ramadan ya. Ini adalah termasuk amalan yang mulia juga ya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Yang paling penting adalah sedekah berupa memberikan makan ataupun berbuka puasa bagi orang yang sedang berpuasa. Rasulullah dalam hadis yang sahih menyatakan, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'. Kata Rasulullah SAW, siapa yang memberi makanan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi nilai pahala puasa dari orang tersebut sedikit pun. Jadi kalau satu orang yang kita beri makan, kita dapat pahala 1 seperti orang yang berpuasa itu. Kalau yang makan 2 orang, 3 orang, 10 orang, 100 orang kita kasih makan setiap hari, subhanallah, berapa banyak pahala puasa yang kita dapatkan. Di samping kita dapat pahala puasa kita sendiri, juga mendapat pahala puasa sebagaimana orang yang kita beri makan. Masya Allah ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, perbanyak infak dan sedekah ya, terutama di bulan Ramadan nanti, karena kesempatan emas bagi kita untuk meraih ridha Allah Ta'ala dengannya ya. Nah, di samping itu termasuk amalan yang harus kita sungguh-sungguh kita dirikan di bulan Ramadan adalah melaksanakan salatul lail atau salat tarawih di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Dan masih banyak amal-amal yang lainnya, insyaallah ini semua nanti akan kita tuliskan juga. Barakallahu fiik. Demikian ma'asyiral muslimin, beberapa adab. Yang pertama berkaitan dengan ini adalah ikhlas karena Allah di dalam kita melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua, menjauhi hal-hal yang dilarang Allah atau yang bisa merusakkan ibadah puasa atau mengurangi pahalanya ya. Dan yang ketiga, hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam kita melaksanakan amal-amal ibadah di bulan Ramadan ya. Naam, di samping juga hendaknya kita mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh. Wallahu alam. Inilah sedikit yang terkait dengan adab-adab puasa yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini, diberi kesempatan untuk bisa menunaikannya hingga akhir Ramadan nanti, sehingga kita bisa meraih keutamaan sebagai orang yang bertakwa sebagaimana tujuan disyariatkan ibadah puasa Ramadan tersebut. Hal ini kita sampaikan ma'asyiral muslimin, mengingat banyak di antara saudara kita yang mungkin tahun lalu masih duduk di majelis ini ya, atau tahun lalu masih sholat jamaah bersama kita di sini, namun ternyata saat ini Ramadan tahun ini mereka tidak mengalaminya kembali karena keburu Allah Ta'ala ya menjadikan mereka meninggal dunia ya, kembali ke hadirat Allah Ta'ala, sementara ya nggak bisa lagi kesempatan untuk puasa Ramadan seperti kita. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan pada Ramadan tahun ini untuk bisa ibadah kepada Allah, saya kita harapkan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian ma'asyiral muslimin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf.
walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Ya. Tadarus Al-Quran sebagaimana diajarkan Nabi SAW yang dilakukan oleh beliau dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam setiap malam, terutama menjelang akhir hayat beliau, itu adalah jadi satu orang membaca Al-Quran, kemudian yang lain menyimaknya dan mengoreksinya ya terhadap apa yang dibaca tersebut, ya dari sisi bacaannya, tajwidnya, kebenaran bacaannya dan seterusnya. Sehingga Rasulullah menjadikan tadarus itu sebagai murojaah Quran. Kadang hari ini Rasulullah yang baca, Jibril yang menyimak. Kemudian besoknya Jibril yang membaca, Rasulullah yang menyimak, dan terus demikian. Itulah yang disebut dengan tadarus. Ya, mentadarus Al-Quran, mempelajari dan baca Al-Quran. Nah, itu dengan begitu. Ya, maka jika di kampung-kampung kita melihat ada sekelompok orang membaca, kalau cuma sekedar membaca tok, nggak dibenarkan tajwidnya, nggak dibenarkan bacaannya, nggak dibenarkan apanya, cuma sekedar memperbanyak bacaan, pokoknya sepenting khatam, salah bener terjang terus, ya ini nggak boleh seperti itu. Ya, maka yang dibenarkan adalah jika ada yang menyimaknya, ada yang mengoreksinya, ada yang membetulkannya, ya, dan membimbing orang-orang yang belum bisa baca dengan baik supaya benar dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan tadarus, wallahu alam. Maka dibaca Quran boleh dengan sendirian, bagi yang belum mampu baca dengan baik bisa belajar kepada orang yang bisa, atau yang bisa menyimak kepada orang yang belum bisa dan seterusnya. Ya, maka itu juga dibolehkan, meskipun dengan satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang misalnya, ya. Namun juga jangan mengganggu orang lain yang sedang sholat di sekitarnya, atau dengan corong yang dibesar-besarkan sehingga mengganggu orang lain di sekitarnya. Maka tidak perlu yang seperti itu, ya. Karena kita menjaga keikhlasan, tidak harus keras-keraskan dengan mic dan sebagainya. Cukup di dalam masjid bersama-sama dengan beberapa orang. Untuk yang satu ada orang yang ahli atau mengetahui tentang bacaan Quran untuk menyimaknya, untuk mengoreksinya, membetulkannya, membimbingnya dan seterusnya. Itu adalah lebih baik. Syukur-syukur jika dijelaskan, diterjemahkan atau dipahamkan tentang maknanya, meskipun satu ayat, dua ayat, sehingga bermanfaat bagi yang membaca dan mendengarkan semua. Itu lebih utama, dan itulah maksud daripada tadarus itu sendiri. Kalau cuma membaca cepat-cepat, nggak ada yang menyimak, nggak ada yang mengoreksi, maka bukan seperti itulah yang dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Wonten, Pak? Ya. Apa yang harus dilakukan? Baik. Ini terkait dengan orang-orang yang punya udzur untuk berpuasa, terutama wanita hamil dan menyusui yang tidak mampu puasa karena kehamilannya yang besar atau karena anak yang dia susuinya misalnya. Maka ini ada pada wanita. Jika itu terjadi dan berat baginya untuk berpuasa, maka tidak mengapa dia tidak berpuasa. Hanya saja apa kewajibannya setelah itu. Jika dia tidak berpuasa Ramadan dengan alasan berat karena bayi yang dikandungnya atau karena bayi yang sedang diteteinya atau disusuinya, maka dalam masalah ini para ulama beda-beda pendapat. Ada 4 pendapat, bahkan ada 5 pendapat, ya, tentang masalah ini. Di antaranya ada yang berpendapat kewajiban terhadap wanita yang tidak puasa karena kehamilannya atau karena anak yang disusuinya, kewajibannya adalah cukup bayar fidyah saja. Itu pendapat pertama. Sebagai ganti ketidakmampuannya puasa, maka gantinya adalah fidyah karena berat bagi dia. Nah, ini adalah pendapat sebagian para sahabat dan juga para ulama-ulama masa kini. Pada ulama masa kini yang berpendapat seperti itu diantaranya adalah Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Iya, dengan alasan karena tidak mampu. Sedangkan kalau tidak mampu disebutkan dalam Al-Quran
wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang merasa berat untuk berpuasa, maka sebagai gantinya adalah membayar fidyah berupa pemberian makan kepada satu orang fakir miskin setiap harinya dari hari yang ditinggalkan puasa tersebut. Begitu. Di samping itu mereka berdalih dengan pendapat sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya, yang ketika melihat sebagian istri atau budak mereka yang hamil dan tidak mampu puasa, maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, kamu termasuk orang yang disebutkan dalam ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang merasa berat untuk puasa, maka gantinya adalah fidyah. Ini pendapat Ibnu Abbas tentang budak perempuannya yang sedang hamil ketika itu dan tak mampu puasa. Maka inilah yang dijadikan dalil oleh Syalbani rahimahullah dalam kitab Irwaul Ghalil tentang masalah ini, sehingga menurut beliau bahwa orang yang hamil atau menyusui bayinya dan tidak mampu puasa, maka gantinya adalah membayar fidyah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua adalah yang mengatakan kewajibannya adalah mengqadha atau tetap harus nyaur hutang puasa, tidak fidyah tetapi wajib mengqadha. Kenapa? Alasan mereka adalah karena orang yang hamil atau orang yang wanita menyusui dan berat berpuasa, keadaannya seperti orang yang sakit, sehingga orang yang sakit maka boleh tidak puasa, tapi kewajibannya mengqadha atau nyaur hutang puasa. Ya, begitu. Karena apa? Orang yang hamil itu sifatnya enggak terus menerus. Ya, demikian pula menyusui, karena ada kalanya wanita itu hamil, kadang tidak, kan begitu Pak? Kadang menyusui dan kadang tidak menyusui. Karena itu bukan sifat yang tetap yang ada padanya. Karena kalau ketika dia sedang hamil, merasa berat puasa, silakan enggak puasa. Tapi ketika di luar Ramadan dan mampu puasa, segera puasa. Ya, karena wanita itu kadang ada yang kuat puasa meskipun hamil atau menyusui, tapi ada pula yang lemah, sehingga keadaannya berbeda-beda. Karena itulah ketika dia merasa lemah, tidak mau puasa, silahkan nggak puasa, tapi kewajibannya adalah mengqadha atau tetap membayar hutang puasa di hari-hari lain selain Ramadan. Ini adalah pendapat sebagian besar para ulama, termasuk para ulama sakini yang seperti Allah Syekh bin Baz, kemudian Allah Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Mukbil, dan yang lain, termasuk Syekh guru kami Syekh Yahya juga seperti itu, dan para ulama yang lainnya. Pendapat yang ketiga merinci, kalau seorang wanita yang hamil khawatir dengan dirinya sendiri karena kalau dia puasa akan lemah, dan juga mengkhawatirkan bayi yang dikandungnya, kewajibannya mengqadha. Tapi kalau dia mengkhawatirkan bayinya saja, kewajibannya adalah fidyah dan sebagainya. Ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan di masa kita ini. Ya, ada perincian. Ada pendapat yang lain, pendapatnya Ibnu Hazm, yang mengatakan bahwa wanita yang hamil atau menyusui yang tidak mampu puasa, tidak ada kewajiban apapun. Puasa enggak wajib karena dia lemah. Fidyah juga enggak wajib, qadha juga enggak wajib. Terus kewajibannya apa? Bebas. Enak napa mboten? Wah, enak ini. Ini pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullah. Alasannya karena enggak ada dalil yang tegas dan jelas mengenai hal ini. Karena Ibnu Hazm termasuk para ulama dzahiriyah. Ya, sehingga semua dalil yang enggak dzahir, enggak jelas, maka enggak dianggap. Tidak ada dalil kata mereka, sehingga tidak ada kewajiban apapun bagi wanita tersebut, sehingga enak saja. Tetapi dari sekian pendapat seperti ini, yang rajih, yang kuat adalah pendapat yang mengatakan tetap wanita yang hamil atau menyusui punya kewajiban qadha atau nyaur hutang puasa di hari-hari lain, ya, ketika dia tidak puasa tersebut. Begitu. Ya. Nah, kewajibannya hanya mengqadha. Adapun fidyah, ini kurang kuat pendapat ini, ya. Karena apa? Sekedar pendapat sebagian sahabat, tapi bukan kesepakatan dari mereka. Karena dalil yang ada dalam Al-Quran menyatakan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka siapa di antara kalian yang sakit atau sedang bepergian jauh, maka kemudian enggak mampu puasa, boleh tidak puasa, kewajibannya mengqadha. Nah, orang yang hamil atau menyusui
Itu keadaannya seperti orang yang sakit, kadang bisa sembuh, kadang sakit. Ketika dia sakit silakan tidak puasa, tapi ketika sembuh wajib puasa, ya. Dan ketika tidak puasa dia wajib untuk mengqadha di hari lainnya. Demikian pula wanita hamil dan menyusui, tidak selama-lamanya setiap tahun wanita itu hamil terus, kan enggak? Atau menyusui terus menerus, anaknya gede terus, enggak mungkin menyusui. Nah, ketika dia tidak menyusui, ketika dia tidak hamil, maka wajib mengqadha. Berapa tahun pun pokoknya harus dibayar puasanya itu, kecuali kalau dia merasa lemah sekali, tidak mampu sama sekali, sementara hutang sudah terlalu banyak, maka sebagai ulama menganjurkan ya sudah, tidak mengapa menggantinya dengan fidyah sebanyak hutang puasa tersebut, ya. Namun setelah itu hendaknya dia tetap berusaha untuk mengqadha pada hari-hari lain. Wallahu a'lam. Itu yang sahih. Begitu Pak, ya, yang saya pahami. Sehingga kami berpendapat yang benar dan sahih dalam masalah ini adalah tetap wajib mengqadha atau nyaur utang poso di hari-hari lain bagi mereka. Wallahu a'lam. Jelas lagi? Nah, cukup. Silahkan. Ya. Baik, barakallahu fikum. Tentang pertanyaan seperti ini banyak ditanyakan, ya, mana yang afdol dikerjakan puasa Ramadan itu, salat tarawihnya itu di awal malam atau di akhir malam, dengan berjamaah atau dengan salat sendirian. Ini sering ditanyakan, ya. Masilah perlu diketahui, salat lail atau salat malam itu adalah salat sunnah yang dikerjakan di malam-malam hari. Itu disebut dengan salatul lail. Secara umum demikian. Namun secara khusus, kalau salat lail itu dikerjakan di bulan Ramadan atau di malam-malam Ramadan, namanya salat apa? Tarawih. Gitu ya. Adapun kalau di luar Ramadan, sebagian ulama mengistilahkan dengan tahajud. Salat lail yang dikerjakan di luar Ramadan namanya tahajud. Kalau dalam bulan Ramadan namanya salat tarawih atau qiyamul Ramadan. Ya, sebagai dalam hadis, man qama ramadhana, barang siapa mengerjakan qiyamul Ramadan, yaitu salat tarawih, ya, na'am, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan seterusnya. Nah, karena ini dikerjakan di malam-malam hari, maka Rasulullah menjelaskan waktunya. Waktunya adalah ma baina salatil isya ila qabla tulu'il fajr. Waktunya adalah setelah sholat isya sampai sebelum terbitnya fajar shadiq di waktu subuh. Itu waktu sholat lail, yaitu setelah sholat isya. Berarti kalau setelah sholat isya di awal malam, sedangkan sebelum subuh itu adalah di akhir malam. Maka sholat lail boleh dikerjakan di waktu-waktu tersebut, boleh di awal malam atau boleh di akhir malam atau di tengah malam dan sebagainya. Maka ini semua adalah dibolehkan untuk pelaksanaan sholat-sholat tarawih tersebut, ya. Sehingga Rasulullah menyatakan, siapa yang khawatir nggak bisa sholat tarawih di akhir malam, maka kerjakan di awal malam. Siapa yang yakin bisa bangun di akhir malam, hendaknya dia kerjakan di akhir malam. Itu yang afdol, ya. Nah, namun perlu diingat, khusus untuk sholat tarawih atau sholat lail yang dikerjakan di bulan Ramadan, maka mana yang afdol, sholat dengan berjamaah atau dengan sholat sendirian? Yang afdol adalah berjamaah, ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan yang afdol tetap sholat sendiri di akhir malam, namun dalam perkara ini ada sebuah hadis yang sahih. Rasulullah menyatakan, innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Ya, sesungguhnya seseorang itu apabila salat bersama imamnya sampai selesai, maka dicatat baginya seperti salat sepanjang malam. Ya, maka inilah fadilah yang bisa diraih apabila seseorang mau bersabar salat tarawih bersama imam sampai selesai, meskipun dikerjakan di awal malam, meskipun dikerjakan cuma 1 jam atau lebih sedikit atau kurang sedikit, nggak ada masalah. Yang penting dia awal sampai akhir selesai bersama imam. Apa balasannya? Kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis baginya seperti sholat sepanjang malam, semalam suntuk.
Siapa di antara kita yang mampu sholat sepanjang malam? Nggak ada. Tapi hal itu bisa kita raih dengan cara kita sholat berjamaah bersama imam sampai selesai, nggak motol di tengah jalan. Begitu. Ya. Nah sekarang bagaimana? Kalau ada orang yang dia sholat tarawih bersama imam di awal malam pada isya, namun nanti witirnya diakhirkan, dilaksanakan di malam hari dengan jamaah baru, lebih-lebih di 10 hari terakhir biasanya ada seperti itu. Ya, nah ada orang yang sholat tarawih sore pada isya, ya, namun dia nggak ikut witir, dia gabung sholat lain lagi di malam hari jika ada jamaah malam hari ketika akhir-akhir Ramadan biasanya. Begitu, boleh nggak? Boleh-boleh saja, ya. Namun tidak boleh melaksanakan witir 2 kali, ya. Barakallahu fikum. Kenapa boleh saja? Sebagian ulama mengatakan dibolehkan karena sesungguhnya jumlah sholat tarawih atau sholat lail itu ada yang mengatakan tidak terbatas, boleh berapapun jumlahnya, ya. Naam, alasannya apa? Mereka pakai dalil-dalil umum. Rasulullah pernah bersabda, sholatul lail masna masna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau khawatir kedatangan subuh, maka segera dia sholat 1 rakaat dan mengakhirinya dengan witir 1 rakaat tersebut. Begitu, ya. Artinya apa? Dalam hadis ini kata mereka tidak ada batasan berapa jumlah sholat lail itu. Rasulullah mengatakan sholat lail itu 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat, terus kalau khawatir datang witir segera tutup dengan witir, apa, datang subuh maka tutup dengan witir meskipun 1 rakaat. Begitu. Maka berdasarkan hadis ini kata mereka tidak ada batasan untuk sholat lail, sehingga boleh berapapun. Kalau kita sore hari sudah 8 rakaat ditambah malam hari dengan 8 rakaat lagi, maka tidak masalah, karena seperti yang pendapat tadi yang mengatakan sholat tarawih itu jumlahnya enggak terbatas. Begitu, ya. Sehingga boleh-boleh saja orang yang sudah sholat tarawih di awal malam tapi enggak pakai witir misalnya, nanti witirnya dilakukan di akhir malam, tidak masalah. Karena yang penting adalah jangan mengerjakan witir 2 kali. Kata Rasulullah, witrona fil lail, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Ya, begitu. Ini pendapat yang mengatakan bolehnya. Adapun sebagian lain para ulama yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu yang sahih terbatas hanya 11 atau 13 rakaat, maka tentunya tidak perlu kita menambah lagi, cukup kita sholat tarawih yang sudah ada. Adapun kalau kita bangun di akhir malam, pengen baca Quran, pengen itikaf, pengen berdoa, pengen berzikir, silahkan, ya, tanpa harus menambah lagi sholat di akhir malam dengan sholat tarawih ataupun yang sejenisnya, karena merasa cukup dengan 11 atau 13. Dan ini yang sahih, wallahu alam. Namun tidak diingkari jika ada yang seperti itu, tidak mengapa, wallahu alam. Ya, begitu. Jadi yang afdal dalam perkara ini adalah sholat lail itu dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Bisa dikerjakan di awal malam atau tengah malam atau di akhir malam, tapi yang afdal adalah akhir malam. Dan lebih afdal lagi dikerjakan secara berjamaah, bukan dengan sholat sendirian. Sampai-sampai Syalbani mengatakan seandainya ada seseorang mengerjakan sholat tarawih di akhir malam yang afdal tapi sendirian, maka yang demikian tidak lebih afdal dibandingkan dengan orang yang sholat di awal malam tapi dengan berjamaah. Karena orang yang dengan berjamaah sampai selesai bersama imam, dia mendapat keutamaan seperti sholat sepanjang malam. Wallahu alam, seperti itu, ya. Nah, itu semua nanti insya Allah sudah kita tuliskan di fawaid, insya Allah ada semua. Begitu, ya. Pun jelas, ya. Waktunya Pak, habis ini. Nanti aja tanya yang berikutnya. Baik, ini dulu. Insya Allah kalau ada yang tanya lagi bisa disambung nanti setelah ini. Demikian ma'asyiral muslimin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.